Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah sahabat Al-Quran, kita masih membahas metode Al-Jazi, metode membaca Al-Quran mudah dari nol, cepat dan fasih standar sanad. Oke, kita masih membahas Al-Jazi 4 teori. Ya, silakan bagi sahabat Al-Quran yang punya buku, kita langsung masuk teori berikutnya. Ya, mohon maaf kalau mengantuk ya, karena memang kita bahas teori. Prakteknya kita sudah ambil pada Al-Jazi 1, 2, dan 3. Oke, silakan buka halaman 275. Nah, wakaf. Kita akan bahas wakaf yang agak lengkap insya Allah sini. Al-waqfu. Wakaf yaitu memutuskan bacaan Al-Quran pada waktu tertentu untuk mengambil napas dengan niat meneruskan kembali bacaannya, bukan untuk menghentikan bacaannya. Jadi wakaf itu berhenti ya, tapi mau lanjut lagi, bukan berhenti baca Al-Quran dan kemudian meninggalkan Al-Quran, enggak gitu ya. Wakaf hukumnya dibolehkan selama tidak ada sebab yang melarang atau mewajibkannya. Jika wasol atau menyambung bacaan Al-Qurannya dapat mengubah makna, maka wajib wakaf. Sebaliknya jika wakaf dalam bacaan Al-Qurannya dapat mengubah makna, maka wajib wasol. Oke, contoh, tidak boleh wakaf pada lafaz-lafaz berikut. Oke, tidak boleh berhenti pada kata la yahdi, la yastahi ilah. Contohnya, wallahu la yahdi. Oke, kan maknanya Allah itu tidak memberi hidayah. Ya, harusnya la yahdil qaumal fasiqin. Jadi kalau berhenti maknanya berbeda. Wallahu la yastahi. Oke, Allah itu tidak malu. Harusnya la yastahi minal haqq. Oke, wa ma min ilah, dan tidak ada Tuhan. Ya, harusnya illa ilahu wahid. Jadi tidak ada Tuhan kecuali satu saja. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, berikutnya dianjurkan bagi para pembaca Al-Quran untuk wakaf pada setiap akhir ayat, walaupun sebagian ayat masih berhubungan dengan ayat-ayat setelahnya, karena ini termasuk sunnah. Jadi sahabat Al-Quran, nanti ketika Anda berada di ujung ayat, ya, itu dianjurkan untuk berhenti, karena salah satu sifat bacaan Rasulullah selalu berhenti di ujung ayat. Nah, karena ini termasuk sunnah. Kita baca hadisnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqatti'u qira'atahu yaqra' alhamdulillahi rabbil alamin thumma yaqib ar-rahmanir rahim thumma yaqib wa kana yaqra'uha maliki yaumiddin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa memutus-mutus bacaan Al-Qur'annya waqaf pada setiap akhir ayat. Beliau membaca alhamdulillahi rabbil alamin kemudian waqaf, ar-rahmanir rahim kemudian waqaf, dan membaca maliki yaumiddin. Nah, ini hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ummu Salamah, dari Ummu Salamah. Nah, di hadis lain, kana yuqatti'u qira'atahu ayah-ayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an ayat demi ayat. Jadi waqaf berhenti pada ra'sul ayat, pada ujung ayat atau akhir ayat, itu adalah sunnah, dianjurkan ya, karena itu adalah salah satu sifat bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, waqaf terbagi menjadi 4 macam. Ya, ada al-waqful ikhtibari, ya, ada al-waqful ittirari, ada al-waqful intizari, dan ada al-waqful ikhtiyari. Oke, kita bahas satu-satu. Waqaf ikhtibari, yaitu berhenti pada kata yang bukan tempat berhenti pada saat pengujian atau pembelajaran dengan maksud menjelaskan hukum suatu lafaz yang diwakafkan. Ikhtibari artinya ujian. Jadi wakaf ini bertujuan untuk menguji. Misalnya dari guru mau menguji muridnya atau syekh mau menguji muridnya. Nah, jadi diminta, coba kamu berhenti di sini. Contoh ya. Misalnya, watubu ilallahi jami'an ayyuha. Oke. Gurunya minta misalnya berhenti di ayyuha. Gimana berhentinya? Jadi ayyuh. Oke. Watubu ilallahi jami'an ayyuh. Oke, ini namanya wakaf ikhtibari. Contoh yang lain. Wa qalu ya ayyuhas sahir. Oke. Kalau berhenti di ayyuha gimana? Ya. Wa qalu ya ayyuh. Oke, seperti itu ya. Nah, sanafrughu lakum ayyuhats tsaqalan. Berhenti di ayyuha. Sanafrughu lakum ayyuh. Oke. Fima anta min dzikraha. Oke, bagaimana kalau berhenti di fima? Oke, fim. Nah, ini namanya ikhtibari. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Oke, berhenti di bima. Fanadhiratun bim. Oke, bim ya berhentinya. Nah, tapi ini dalam rangka menguji.
Falyanzuril insanu mimma khuliq. Oke, berhenti di mimma. Falyanzuril insanu Nah, seperti itu. Ini namanya waqaf ikhtibari, dalam rangka mau menguji. Padahal sebenarnya di sana itu bukan tempat waqaf berhenti yang bagus, tapi karena menguji ya boleh-boleh saja. Kemudian waqaf ittirari. Yaitu berhentinya qari secara terpaksa pada pertengahan qiraah karena mendapati penghalang seperti misalnya bersin, ya pasti berhentilah kan. Batuk, kehabisan napas, lupa, menangis, atau karena letih atau capek, termasuk sebab-sebab lain yang memaksanya untuk waqaf pada lafaz-lafaz dalam Al-Quran. Misalnya lagi ngaji, tiba-tiba ada tamu yang datang ngetok pintu, ya kita bukakan pintu, kita berhenti, itu namanya ittirari, darurat. Waqaf ittirari itu waqaf darurat. Kemudian waqaf intizari, yaitu berhentinya qari pada kata dalam Al-Quran dengan maksud mengumpulkan riwayat dari berbagai ragam qiraah dalam satu ayat. Waqaf ini biasanya dimanfaatkan oleh pembaca Al-Quran yang sedang mempelajari qiraah sabah atau qiraah asyra. Biasa kami juga ketika dulu belajar qiraah sabah, syekhnya misalnya minta baca Al-Fatihah dengan beberapa riwayat. Pasti ketika berpindah dari bacaan satu ke bacaan yang lain itu kan menunggu ya. Menunggu untuk lanjut. Saya kasih contoh misalnya. Saya baca Al-Fatihah misalnya dari beberapa riwayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian ada yang baca kayak gini. Alhamdulillahi Rabbil Alaminah. Kemudian saya lanjutkan, tadi menunggu ya. Ar-Rahmanir Rahim. Semuanya sama. Kemudian lanjut. Maliki Yaumiddin. Ada yang baca Maliki Yaumiddin. Ada yang baca Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Seperti itu. Ya, kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama semua. Kemudian Ihdinas siratal mustaqim. Ada yang baca Ihdinas siratal mustaqim. Ada yang baca Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada yang baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada yang baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada yang baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang baca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang baca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu namanya intizari, menunggu dari satu riwayat ke riwayat lain. Ini biasanya orang yang belajar talaqi dalam qiraah sabah atau qiraah asyra. Yang berikutnya waqaf ikhtiyari, yaitu berhentinya qari dengan sengaja ketika membaca Al-Quran untuk mengambil napas tanpa sebab waqaf di atas. Jadi waqaf ikhtiyari itu waqaf pilihan. Dia memilih untuk berhenti ya tanpa sebab ikhtibari, diuji atau darurat atau intizari. Kita bisa lihat jenis waqaf ikhtiyari ini sebagai berikut. Ada yang pertama waqaf tam, waqaf sempurna. Waqaf tam atau waqaf sempurna yaitu berhenti pada lafaz Quran yang maknanya sempurna, baik di penghujung ayat atau pada suatu kalimat Al-Quran yang tidak memiliki hubungan dari sisi lafaz dan makna dengan ayat atau kalimat setelahnya. Misalnya waqaf tam ya, berhenti di misalnya Al-Baqarah ayat kelima ini ya, yang dengan ayat ke-6 tidak ada hubungannya. Misalnya ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini waqaf tam sempurna ya. Karena ayat 5 itu beda pembahasan dengan ayat 6. Tam artinya sempurna. Waqaf tam dibagi menjadi dua, waqaf sempurna dibagi menjadi dua, yaitu pertama waqaf tam lazim, kedua waqaf tam mutlak. Waqaf tam lazim yaitu wajib berhenti pada kalimat yang ditandai dengan huruf mim kecil di atas lafaz tersebut. Contohnya la'anahullah. Ini ada mim kecil, ini namanya tam lazim. Jadi harus berhenti. Kemudian waqaf tam mutlak yaitu sangat dianjurkan berhenti pada suatu kalimat Al-Quran yang memiliki tanda seperti ini, qaf sama lam. Hanya saja boleh lanjut membaca dengan lafaz setelahnya selama tidak mengubah makna. Tanda waqaf seperti ini, qaf sama lam, berasal dari huruf qaf dan huruf lam maksurah, dibaca waqaf aula, yang berarti lebih afdal waqaf. Contohnya
min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Oke, ini ada qaf sama lam. Berhentilah di situ. Ini namanya tam mutlak. Lebih utama berhenti. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid. Nah, berhenti. Wallahu azizun dzuntiqam. Wallahu azizun dzuntiqam. Oke. Nah, berikutnya waqaf kafi. Waqaf kafi atau waqaf jaiz yaitu waqaf yang cukup sempurna dan memiliki hubungan makna dengan kalimat setelahnya, bukan dari sisi lafaz. Waqaf ini ditandai dengan huruf jim kecil di atas lafaz tersebut. Tanda waqaf seperti ini berasal dari huruf jim dibaca jaiz yang berarti boleh. Contoh, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Ini huruf jim kecil, ini namanya waqaf kafi atau waqaf jaiz. Silahkan mau lanjut atau mau berhenti. Kalau napasnya habis, silahkan berhenti. Kalau mau lanjut, silahkan lanjut. Karena dia diberikan pilihan ya, boleh jaiz, boleh berhenti atau boleh lanjut. Kemudian waqaf hasan. Waqaf hasan yaitu berhenti yang baik, yang memiliki hubungan lafaz dan makna dengan kalimat setelahnya. Tapi waqaf padanya memberikan makna yang baik. Waqaf hasan memiliki tanda kecil seperti ini, so sama lam di atas lafaz tersebut. Tanda waqaf seperti ini, so sama lam, berasal dari huruf sad dan huruf lam maksurah, dibaca wasal aula, yang berarti lebih afdal lanjut. Ulaika ala hudam min rabbihim. Oke. Kalau habis napas berhenti, tapi lebih utama lanjut. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Oke, berikutnya waqaf Jibril. Waqaf Jibril yaitu waqaf yang dilakukan oleh malaikat Jibril ketika mengajarkan atau membacakan Al-Quran kepada Rasulullah, dan beliau pun ikut waqaf juga. Waqaf ini juga dikenal dengan nama waqaf nabawi dan waqaf sunnah. Terdapat 10 tempat waqaf Jibril dalam Al-Quran yang dinukil dari kitab Ma'alim Al-Ihtida ila Ma'rifatil Wuquf Al-Ibtida oleh Syekh Mahmud Khalil Al-Hussari. Oke, pertama bisa lihat surah Al-Baqarah ya, fastabiqul khairat, Al-Baqarah 148. Yang kedua surah Ali Imran ayat 95. Kemudian Al-Maidah 48. Kemudian nanti Al-Maidah 116, Yusuf 108. Kemudian Ar-Ra'd ayat 17. Kemudian An-Nahl ayat 5. Kemudian As-Sajdah 18. Kemudian An-Nazi'at 23. Kemudian yang terakhir adalah Al-Qadr. Ya, dalam surah Al-Qadr. Oke. Nah, itu waqaf Jibril. Ya, ada 10 tempat dalam Al-Quran. Meskipun nanti ada tanda misalnya tanda jim atau so sama lam, itu tidak termasuk ya, karena dia hanya ada 10 dalam Al-Quran. Oke, kemudian waqaf mu'anaqah. Waqaf mu'anaqah yaitu terkumpulnya 2 waqaf dalam satu tempat dan boleh waqaf pada salah satu dari keduanya. Tanda waqaf mu'anaqah adalah titik segitiga ganda. Oke. Contohnya kayak gini. Ini 1 2. Nah, jadi berhenti pada salah satunya. Kalau berhenti di sini berarti di sini lanjut. Kalau di sini lanjut berarti di sini berhenti. Contoh, qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard. Oke. Qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanah yatihuna fil ard. Atau dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kemudian waqaf qabih. Waqaf qabih yaitu waqaf buruk yang memiliki hubungan dengan kalimat setelahnya dari sisi makna dan lafaz. Jika waqaf padanya maka maknanya menjadi buruk dan tidak sempurna. Tanda waqaf qabih adalah huruf lam, alif, contohnya la. Nah, enggak boleh gitu ya. Oke, kalau mim tadi lazim harus waqaf, kalau ini la jangan berhenti. Nah, biasanya gitu. Contohnya wa ma arsalnak. Oke, berhenti di sini. Kami tidak mengutusmu. Ya. Jadi Rasul tidak diutus. Ya, harusnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahu la ilaha. Nah, kalau kita berhenti di sini kan enggak boleh. Harusnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Hai orang-orang beriman, jangan dekati salat. Ya kan maknanya berbeda. Harusnya dibaca terus kan.
Nah itu, jadi kalau kita berhenti di situ, waqaf qabih, buruk ya maknanya. Nah, kemudian ada waqaf ta'assub. Waqaf ta'assub yaitu waqaf kesenang-wenangan, mengikuti hawa nafsu. Yaitu waqaf pada lafaz yang mengakibatkan pada makna yang tidak dimaksud oleh susunan ayat. Jadi mau dia parkir sembarangan gitu ya. Maknanya bikin bingung gitu. Enggak jelas maknanya. Misalnya innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junah. Oke, dia berhenti di situ. Dan seterusnya ya. Jadi ta'assub itu sewenang-wenang seperti itu. Jadi bukan mau-mau kita ya. Nah, seperti itu. Kemudian ibtida. Nah, lawan kata waqaf itu ibtida. Kalau waqaf itu berhenti, ibtida itu memulai kembali bacaan. Oke. Ibtida adalah memulai kembali bacaan setelah memutus bacaan karena waqaf. Ibtida terbagi menjadi dua macam. Ada ibtida ikhtibari. Nah, ibtida ikhtibari yaitu memulai bacaan dalam rangka untuk menguji atau mengajar. Ikhtibari ya. Nah, seperti itu. Misalnya gini. Di surah Al-Ahqaf ya. Kita bisa lihat surah Al-Ahqaf. Nah, misalnya di kata ini. Bagaimana kalau kamu mulai dari kata ini? Ya. Ituni bi kitabim min qabli hadza. Oke, bukan dibaca ituni tapi ituni. Oke ya. Kalau sebelumnya ya dibaca fis samawati tuni. Oke, kemudian coba mulai dari sini. Itina bima ta'iduna, bukan itina. Itu namanya ikhtibari dalam rangka menguji. Oke. Ibtida ikhtiyari. Ibtida ikhtiyari yaitu memilih untuk memulai bacaan setelah waqaf. Ya. Jadi pilihan kita. Ibtida ikhtiyari terbagi menjadi dua macam. Pertama, ibtida hakiki yaitu memulai bacaan pada awal ayat. Jadi ketika ujung ayat, nah kemudian kita lanjut pada ayat berikutnya, itu namanya ibtida hakiki yaitu memulai bacaan pada awal ayat. Kedua, ibtida idhofi yaitu tambahan. Ya, ibtida tambahan. Ibtida idhofi ini dibagi menjadi 4 macam. Pertama ibtida tam, kedua ibtida kafi, ketiga ibtida hasan, keempat ibtida qabih. Nah, satu-satu. Ibtida tam. Ibtida tam atau sempurna yaitu memulai qiraah pada lafaz Quran yang tidak memiliki hubungan baik dari sisi lafaz dan makna dengan kalimat sebelumnya. Contoh. Oke, ayat 1 sampai 5 surah Al-Baqarah itu membahas tentang ciri-ciri orang beriman kan. Nah, ayat ke-6, ke-7 itu berbicara tentang orang-orang kafir. Nah, jadi kalau kita berhenti di ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Oke, kemudian kita mulai dari innal ladzina kafaru. Ini namanya memulai yang sempurna. Tidak ada hubungan dari sisi makna dan lafaz. Oke, sekarang ibtida kafi. Ibtida kafi atau cukup yaitu memulai qiraah pada lafaz Quran yang memiliki hubungan dari sisi makna dengan kalimat sebelumnya, bukan dari sisi lafaz. Oke, contohnya ayat 6 dan 7. Ayat 6 itu bercerita tentang orang-orang kafir itu dinasehati atau tidak dinasehati sama saja tidak beriman. Nah, adapun ayat yang ke-7 itu adalah hukuman mereka. Nah, dari sisi lafaz sudah selesai, tapi dari sisi makna ya masih berhubungan karena ayat 6 berbicara tentang sifat orang kafir dan ayat yang ke-7-nya berbicara tentang hukuman mereka. Nah, kemudian ibtida hasan. Ibtida hasan atau baik yaitu memulai qiraah pada lafaz Quran yang memiliki hubungan makna dan lafaz dengan kalimat sebelumnya. Tetapi bacaan ini tidak dibenarkan kecuali pada akhir ayat. Oke, jadi ibtida hasan itu adalah memiliki makna, memiliki hubungan dari sisi makna dan lafaz. Ya. Tetapi dia hanya dibolehkan ketika dari akhir ayat ke awal ayat. Misalnya, wa innakum latamurruna alaihim musbihin. Ya, di dalam surah As-Saffat. Musbihin di pagi hari. Ada ayat kan? Kemudian lanjut wabil laili afala taqilun. Karena dia berhenti di ujung ayat, kemudian mulai di awal ayat, ini namanya ibtida hasan. Meskipun dari sisi makna dan lafaz dia masih ada hubungan. Kemudian ibtida qabih. Ibtida qabih atau buruk yaitu memulai qiraah pada lafaz Quran yang memiliki hubungan makna dan lafaz dengan kalimat sebelumnya. Ibtida yang jelek, contohnya laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu. Dia berhenti di sini. Dia ibtida innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Artinya sungguh Allah telah mendengar perkataan orang-orang, ya, orang-orang yang berkata. Dia berhenti. Kemudian dia mulai dari innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Sungguhnya Allah itu miskin, kami yang kaya. Jadi artinya berbeda sekali. Padahal yang berkata itu mereka.
ya bukan kita gitu kan. Nah, wa qalatil yahud yadullahi maghlulah. Wa qalatil yahud, dia berhenti di sini Yahud. Orang-orang Yahudi berkata, yadullahi maghlulah. Ya, tangan Allah itu terbelenggu. Karena kita memulai dari sini, yadullahi maghlulah, jadi maknanya itu jelek. Padahal yang berkata kan orang Yahudi dan seterusnya. Seperti itu. Nah, silahkan sahabat Al-Quran diulang-ulangi kembali, dipelajari. Semoga lebih mahir, lebih lancar. Nanti jika ada pertanyaan ya atau ada masukan, silahkan sampaikan di kolom komentar atau hubungi saya yang ada di nomor kontaknya di buku ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.